sekarang kita coba analisa ini ya. Dari bentuk kelihatan bahwa ini adalah sebuah inverting amplifier. Lihat cirinya, inputan non-invertingnya digroundkan, inputan invertingnya diberi umpan balik dari output, ya, kemudian juga diberi inputan sinyal melalui air input. Jadi bentuknya seperti inilah. Ini adalah inverting amplifier. Sekarang kita coba analisa. Ini ada arus ke sini ya. Ada arus ke situ. Kemudian ini anggap arusnya ke sini juga. Ini saya kasih nama, anggaplah I1. Ini I2. Oke, rekam. Oke, ini RF, ini R1 atau Rin bisa juga. Ini kaki 1, kaki 2. Oke, coba kita analisa ya. Ingat cara menganalisanya, kita anggap ini OPM ideal. OPM ideal apa syaratnya? Ciri-cirinya bahwa tidak ada arus yang masuk ke OPM. Kemudian tegangan di kaki 1 sama dengan tegangan di kaki 2 ya. Pertama, I input ke OPM itu sama dengan 0. Kedua, V1 sama dengan V2. Oke. Nah, V2 itu digroundkan. Maka kaki 1 ini juga tegangannya 0. Ya, atau disebut dengan virtual ground. Virtual ground. Ya, pada kaki 1 nih. Tegangannya 0. Oke, jadi arus mengalir dari sini kemudian ke sini. Oke ya, langsung aja. I1 sama dengan I2, ya kan? Karena tidak ada arus mengalir ke sini, maka ke sini harusnya. Kan? Oke. Nah, kemudian I1 itu apa? I1 adalah Vin dikurangi V1 dibagi R1. Vin dikurangi V1 dibagi R1. Sama dengan I2. I2 apa? V1 dikurangi Vout dibagi RF. V1 dikurangi Vout dibagi RF. Tapi karena V1 di 0, maka persamaan kita menjadi Vin per R1 sama dengan min V0 per RF. Sehingga Vout per Vin itu sama dengan min RF per Rin gitu. Atau ini juga disebut sebagai penguatan closed loop. Nah gitu ya. Kita lihat penguatan. Oke, kita lihat ini negatif ya, penguatan closed loopnya. Artinya apa? Inputan itu akan dibalik 180 derajat fasanya atau dibalik. Jadi kalau inputannya seperti ini, agak keluarannya itu menjadi terbalik. Jadi seperti ini. Yang berbalik, fasanya berubah 180 derajat. Terbukti dari persamaan ini ada negatifnya. Nah, kemudian ingat ya, virtual ground sama dengan 0 tegangannya. Kemudian apa lagi yang perlu ketahui ya? Oh ya, ini rangkaian ini ya. Setelah kita mengetahui persamaannya ini, maka itu bisa kita modelkan. Kita anggaplah ya, modelkan menjadi sebuah rangkaian ya. Nah, gini ya. Ini minus ya, ini positif. Ini RF per R1 dikali Vin. Ini R1. Ini Vin-nya, ini Vout. Nah, dimodelkan menjadi rangkaian seperti ini. Ya, ini berarti sebuah VCVS ya, VCVS yang terbalik. Voltage control, voltage source, itu sumber tegangan yang inputannya adalah sebuah tegangan juga. Tapi sebenarnya ini tuh berasal dari
Tapi kalau kita perhatikan persamaan ini ya, ini VI per RI ini apa? V per R itu arus kan? Iya. Berarti sebenarnya ini bisa saja saya gambar seperti ini. RF dikali I input. I input ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, I inputnya. Sebentar kayak gini kayak. Ya, seperti ini ya. Harus masuk dari sini. Ya, I input. Nah, kemudian arus input ini dirubah oleh RF. Ya, berarti soal seperti ini ya. Jadi input ini nanti dikalikan dengan RF, maka dia menjadi Vout. Maka rangkaian kita sekarang menjadi current control voltage source. Current control voltage source, CCVS. Kalau misalkan saya gambar OPM-nya, jadi seolah seperti ini. Nah, ini adalah IIN ya, ini RF. Di mana IIN itu adalah Vin ya dibagi R1. Gitu. Oke, misalkan ada contoh 53 ya. Jika misalkan Vin-nya ini adalah 0,5 volt, kemudian ditanya hitung Vout berapa, A Vout-nya berapa, kemudian B arus pada 10 kilo. Berarti arus ini berapa? Jawab A Vout. Nah, kita sudah tahu ya bahwa Vout itu sama dengan RF per R1 dikali dikali V input. RF-nya 25 kilo dibagi 10 kilo dikali inputnya 0,5. Berarti berapa nih? 2,5 dikali 0,5. Ya, sama dengan min 1,25 volt. Vout-nya, oke, ketemu, gampang banget ya. Nah, kemudian B arus pada 10 kilo. Arus di sini. Aduh, kayaknya gampang banget ya harus ini ya. Kita udah tahu Vin-nya. Udah tahu ini tegangannya 0 ya. Berarti I 10 kilo sama dengan 0,5 kilo, 0,5 volt dikurangin 0. Ini 0 ya. Dibagi 10 kilo. Ya itu. Berapa tuh? 50 mikroampere. Oke. Kemudian misalkan kita pengen tahu nih berapa sih arus yang ngalir ke sini? Ayo, berapa? Gampang banget ya. Arus ke sini kita udah tahu, yaitu 50 mikroampere. Maka arus ke sini sama dengan arus ini. 50 mikroampere juga. Gitu. Kok bisa sama? Ya karena nggak ada arus yang masuk ke sini. Nggak ada arus yang masuk pada OPM. Karena OPM ideal. Oke, ya misalkan ini latihan 53 nih. RF-nya 5 kilo, R1-nya 5 kilo, inputnya 40 mV. Kemudian hitung, temukan output. Outputnya aduh gampang banget. Vout-nya berarti min 15 kilo dibagi 5 kilo dikali 40 mili. Coret-coret ini jadi min 3 kali 40 mili. Berarti berapa nih? Min 120 mili volt. Ya, Vout-nya. Kemudian ditanya berapa arus ini. Arus ini gampang juga ya. Arus ini ya. Arus berarti I sama dengan V ini dikurangi Vout dibagi 15 kilo. Ya, atau min besar min dulu. Ini 0 kan ya. Berarti min Vout per 15 kilo. Ya kan? Ya seharusnya kan V1 min Vout
per 15 kilo. Tapi karena V1 sama dengan 0, aduh berisik banget orangnya. Oke, ini kan maka menjadi min V out dibagi 15 kilo. V out-nya segini, masukkan ke sini ketemu arusnya. Atau bisa juga kalian menggunakan arus yang di sini. Ya, berarti I sama dengan 40 mV dikurangin 0 dibagi 5 kilo. Ini sama aja hasilnya nanti. Oke, gampang banget. Oke, sekarang kita coba yang ini, contoh 54. Berapa kira-kira V out-nya? Gampang juga ya. Ini mirip-mirip rangkaian rangkaian inverting amplifier. Oke, sekarang kita coba analisa ya. Seperti biasa, arus ini ke sini, kemudian ke sini. Ini 0 ya. Kemudian seperti biasa V ini sama dengan V ini. Coba bisa kita ngomongin node B, node A ya. Dimana VA sama dengan VB. Ingat, OPM ideal. Kemudian arus pada yang masuk OPM itu sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Oke, kita analisa arus ini sama dengan arus ini. Langsung aja ya. Berarti 6 volt dikurangin VA per 20 kilo sama dengan VA dikurangin Vout per 40 kilo. Nah, kalau yang sebelumnya pada inverting amplifier VA-nya kan 0. Sekarang VA-nya enggak, VA-nya adalah VB, yaitu 2 volt. Kenapa? Ingat OPM ideal, VA sama dengan VB. Berarti 6 volt dikurangin 2 volt dibagi 20 kilo sama dengan 2 dikurangin Vout per 40 kilo. Gitu ya, coret, 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 jadi 2 ya. Ini 4 kali 2, 8 ya. Ya kan, 4 kali 2, 8 sama dengan 2 min Vout sama dengan min 6 volt. Gitu, Vout sama dengan min 6 volt. Kemudian apa lagi ditanya? Perhatikan jika VB sama dengan 0. Oke, gitu ya. Gampang banget. Nah, misalnya latihan 5.4. Buktikan Vout sama dengan Vout per IS sama dengan min R. Ya, gampang banget juga ya. Arus ini sama dengan arus ini. Arus ini sama dengan IS. Sama dengan 0. Ini kan virtual ground ya. Dikurangin Vout per R. Kayak gitu. Maka R-nya IS-nya kita turun sini. R-nya kita keluarin sini. Maka R sama dengan min Vout per IS. Atau min R sama dengan Vout per S. Gitu ya. Sama dengan ini. Gampang. Oke, soal yang B ya. Buktikan bahwa rangkaian ini menjadi persamaan outputnya adalah persamaan closed loop open pemuat closed loopnya adalah ini. R1 min R1 dikali 1 plus R3 per R1 plus R3 per R2. Ya, gampang sekali. Ini kita tentukan aja, ini misalkan udah A. Oke, ingat ya, ini sama dengan IS ya. Nah, kita KCL kan aja A. KCL A. KCL di titik A ya, arus yang masuk adalah ini. Ini anggap kita misalkan, Oke, ini kita tentukan dulu arusnya ya. Arusnya ke sini. Anggap ini semua arus ini terserah kita. Ya. Anggap arusnya ke situ. Maka KCLA itu arus ini sama dengan ini tambah ini, ya kan? Oke, berarti IS sama dengan VA per R3 ditambah VA per R2 ya, VA min 0 kan. Oh, aduh, salah lagi. IS ya sama dengan ini Vout ya, VA min Vout per R3 ditambah VA per R2.
Oke, gitu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa IS ini adalah tegangan ini, yaitu 0 volt dikurangi VA, ya. 0 dikurangi VA per R1, berarti sama dengan min VA per R1. Itu adalah IS. Berarti ini langsung aja sama dengan min VA per, oh sorry, salah. Jangan langsung ya. Tapi kita keluarin VA-nya. Oke, VA itu berarti sama dengan min IS kali R1. Nah, dari sini ya. Ini kita masukkan VA ini ke sini dan ke sini. Oke, menjadi IS sama dengan min IS kali R1 per R min VO ya. Aduh, ya. Per R3. Oke. Kemudian ditambah min IS R1 per R2. Gitu. Kemudian ini kita pisah-pisahin ya, sehingga menjadi min IS R1 per R2 tambah R1 per R3 kurangi VO per R3 ya. Ini pisah-pisahin jadi seperti ini. Kemudian IS nya kita pindah ke sini, berarti IS plus IS R1 per R2 plus R1 per R3 sama dengan min VO per R3. Nah, kemudian IS nya keluar, IS 1 plus, aduh ini bukan R1 ya, ini R2. R1 per R2 plus R1 per R3 sama dengan min VO per R3. Oke. Kemudian, nah tinggal IS nya ke bawah, R3 nya naik ke sini. Jadi VO per IS sama dengan min R3 1 plus R2 1 per R3. Oke. Nah, kalau seperti ini sama aja ya, ini sama ini sama aja. Oke, nah setelah itu gimana lagi nih? Waduh, kurang tepat ya. Setelah itu R1 ini kita rubah menjadi R1 per R1 yang satu ini plus R1 per R2 plus R1 per R3 dikali R3 min ini ya. Ini R1 sih kita keluarin, berarti min R3 R1 seper R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Oke, ya kan? Kemudian ini kita kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Jadi R3 per R1, ini jadi R3 per R2, ini jadi 1. Nah, akhirnya sama seperti ini. Gitu ya. Oke.